ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sofi baca ayat 16-nya kembali. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Oke. Selamat datang Sofi. Dan juga Brother Marcel dan Deus akan ambil host, ambil alih dan beri tempat pertama nanti kepada Sofi yang dari karismatik Pentecosta yang sekarang masih dalam Instagram. Iya, selamat malam kawan-kawan dan teman-teman semua yang ada di atas, terutama untuk Romo Cafe, Romo Jeff, Brother Marcel, dan Dek Sofi, dan juga teman-teman yang di live chat. Malam ini temanya rindu rumah, rindu pulang. Untuk pertama kesempatan ini saya berikan kepada Nona Shopee untuk berinteraksi langsung dengan Romo Cafe ya. Seperti itu ya Romo ya. Pater. Oh, Pater. Oh, iya. Silakan Romo Jeff, silakan Salve Romo. Salve, selamat malam semuanya. Opa, aku ambil alih wawancara dengan Sofi kan. Sofi, dia dari karismatik ke Katolik dalam mistagogi sekarang, katekumen. Oke, mantap.
Kau ambil alih dulu. Selamat datang di kandang yang berlimpahkan susu dan madu. Selamat datang di kandang yang selalu taat pada gembalanya dan tak ada domba yang hilang. Tapi yang paling penting, selamat datang di kandang yang Tuhan buat sendiri. Sweet Home. Terima kasih. Iya, itu macam tadi baca itu ya, rindu pulang tuh. Itu sekarang banyak dari dulu mereka hilang, sekarang kembali lagi, atau yang hilang sama sekali sekarang kembali lagi, kembali ke rumah. Kalau kita belajar sejarah atau lihat di benua Amerika Latin ini, itu sekarang banyak sekali mereka yang bukan umat biasa, tetapi ya para pastor-pastor yang tetangga sebelah sudah banyak yang kembali. Pendeta pater, nanti mereka bilang pastor, nanti mereka di Indonesia Oke. masih pendeta. Ya, kalau bahasa Spanyol itu pastor, sorry. Pastor kan di sini pendeta pastor. Oke, lanjut. Banyak sekarang pendeta yang kembali ke kandang ini, kembali ke rumah. Karena tentu mereka rindu di situ. Seperti ini kan rindu rumah. Cari rumah yang nyaman. Tentunya mereka mencari rumah yang nyaman. Nggak tahu di rumah sebelumnya mereka tidak nyaman, sekarang kembali ke rumah yang nyaman. Dan banyak sekali pengalaman di sini yang saya suka membaca pengalaman kepulangan orang-orang itu. Nah, sekarang saya mau sharing tentang satu yang terbaru sekarang. Saya kira mungkin Romo Cafe tahu itu sekarang. Adan Romero namanya, Yesus Adan Romero. Dia tuh seorang Penyanyi hebat. di Amerika Latin ini. Pater, tapi dia sampai krisma di gereja Katolik, lalu keluar. Pernah pamor dan lain-lain, dia pindah ke evangeliko. Tapi sekarang dia sudah mulai konser di gereja-gereja Katolik. Lanjut, Pater, engkau yang cerita. Sekarang dia lagi dalam proses untuk kembali ke rumah katanya. Hampir sudah 3 tahun ini. Dan saya sering mendengar renungan-renungannya itu. Dia tuh berbicara banyak tentang Maria di gerejanya. Dia bilang begini, yang saya suka dari dia tuh begini. Kalau kalian tidak mengerti tentang Maria menurut ajaran Katolik, jangan pernah menghina. Dan sekarang ini saya akan mengajarkan kepada kamu bagaimana orang Katolik memahami Maria dengan secara kitab suci. Dan dia sangat menghormati Bunda Maria, dan dia menciptakan lagu tuh tentang Bunda Maria. Bagus sekali lagunya. Saya lupa lagunya itu. Nah, sekarang dia tuh sedang mau kembali dalam proses pengembalian. Sekarang banyak orang mengatakan, Pater, dia juga yang nyanyi yang ini dia punya kayak yang apa tuh? Yang engkau hadir di sini tuh. ya. Bisa melihat engkau. Sebenarnya Sebenarnya tentang Ekaristi hanya bagus maksudnya. bagus. No te Mi puede ver, ¿no? corazón puede sentir tu hermosura. Tú estás aquí. Itu Tú estás aquí. lagunya bagus sekali. Tentang Ekaristi hanya malu untuk mengatakan itu Ekaristi. Ya, dia bilang tuh, mata saya tidak bisa melihat tapi kau ada di sini. Hati saya bisa merasakan bahwa kau hadir di sini saat ini. Itu dia berefleksi tentang Ekaristi, tapi dia menghormati pada pendengarnya. Akhirnya dia mengatakan dengan cara yang lain. Dan itu banyak juga salah satu pastor Protestan dari Brasil juga, saya baca sejarahnya tuh. Sejarahnya begini, gerejanya dia tuh bersebelahan dengan gereja Katolik, sekitar 3-4 rumah dari gereja Katolik itu dia. Dari setiap pagi dia datang dari rumahnya untuk pergi ke gerejanya. Bertahun-tahun begitu. Akhirnya bilang bertahun-tahun juga dia setiap pagi dia lewat, selalu ada orang yang berlutut di depan sakramen Maha Kudus tuh. Selalu ada pagi, siang, sore. Lalu satu hari dia tuh karena rasa ingin tahu, lalu dia berhenti, lalu dia masuk ke gereja.
Dia masuk ke gereja, dia duduk di bangku yang paling belakang. Pater, Ya, nanti engkau konfrontasi dengan Sofi punya nanti ya. ya. Engkau pancing dia sebentar. Oke, engkau lanjut dulu. Oke. Lalu dia tuh duduk di bangku paling belakang dia, paling belakang. Dia duduk 10 menit, lalu pulang. Hari berikutnya dia masuk lagi, lihat semakin banyak orang yang di hadapan sakramen, makin banyak orang. Akhirnya dia mulai duduk di bangku yang bagian tengah, hanya untuk melihat dan mendengar apa yang mereka doakan. Ternyata mereka tidak mengeluarkan suara, tapi mereka berlutut, tunduk, tapi tidak dengar suara sama sekali. Hening, luar biasa. Lalu berbulan-bulan akhirnya dia memberanikan diri untuk datang duduk di bangku yang paling pertama di depan Sakramen Maha Kudus. Dia duduk kosong, dia duduk menatap itu seperti orang Katolik menatap. Lalu setelah menatap itu dia pulang lagi ke rumahnya, dia pulang lalu ke gerejanya. Lalu minggu kemudian dia memberanikan diri untuk berlutut di depan itu. Dia hanya mau mengikuti orang. Dia mau berlutut dan dia pandang, dia tidak bikin apa-apa. Lalu minggu kemudian akhirnya merasakan dan mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hatinya. Lalu dia pergi ke pastor paroki, singgah di pastoran. Lalu sampai pastoran dia mengatakan, Romo, saya ini pendeta, tapi saya mau kembali, saya mau menjadi Katolik. Romonya kaget pastor paroki itu. Aduh, kamu kan pendeta di gereja sebelah kan? Iya, Romo. Loh, kenapa sekarang kenapa? Ceritakan. Akhirnya dia menceritakan semuanya itu kepada pastor paroki. Perjumpaannya dia, terutama dia bilang, saya ini begini begitu. Akhirnya bulan kemudian dia mulai ikut pelajaran di gereja Katolik. Walaupun dia pendeta, tapi dia ikut pelajaran di gereja Katolik. Setahun kemudian dia menjadi Katolik dan dia sekarang menjadi katekis handal di paroki itu. Bayangkan itu. Itu sebuah perjuangan, sebuah proses kembali. Jadi untuk proses kembali itu memang tidak mudah. Tetapi kalau kita betul-betul mencari kebenaran, pasti Tuhan akan memampukan kita, memfasilitasi kita untuk menemukan jalan kembali. Saya tuh suka dengan kata Paus Fransiskus. Kalau kamu tidak tahu tujuan kamu sampai di mana, paling kurang kamu jangan lupa untuk pulang ke rumah. Jangan lupa jalan untuk pulang ke rumah. Karena ketika kamu sudah tidak tahu lagi mau kemana lagi, pasti kamu akan mau kembali. Karena itu jangan pernah lupa jalan untuk pulang ke rumah. Jadi kira-kira begitu yang untuk ini. Bagaimana? Ini kira-kira begitu ya. Jadi Mau Sofi punya, Pater? Tanya Sofi punya. Mana Sofi, coba sampaikan dulu Sofi, supaya kita bisa ini mengarahkan atau bagaimana caranya. Tentang apa? Tentang apa, Pater Romo? Tadi kan pendeta punya pulang kembali ke rumah. Engkau punya pulang kembali ke rumah itu bagaimana? Oke. Bagaimana proses untuk kembali ke rumah, kembali ke kandang? Salve, salam kenal semuanya. Yang untuk sudah kenal, mungkin pernah dengar kesaksiannya. Kalau yang belum kenal, perkenalkan, saya Sofia. Gereja asal saya menganut aliran karismatik atau yang biasa dikenal dengan karismatik Pentakosta, tapi bukan segereja dari Pentakosta, tapi alirannya sama. Nah, di gereja lama saya, saya merupakan pelayan altar, tapi sudah diralat Romo Cafe. Katanya kalau di sana itu bukan altar itu namanya, tapi saya merupakan pelayan altar, pelayan juga KKR atau yang biasa dikenal dengan kebaktian kebangunan rohani, yang biasa ada di jalan-jalan itu, di lorong-lorong atau di samping-samping gedung. Di sana sebagai singer, kalau di gereja sebagai worship leader atau pemandu pujian penyembahan. Awalnya itu tahun yang lalu itu ketemu viti-vitinya Romo Cafe kan, Romo Patri, sorry.
awal pas lihat itu sebagai orang yang dari kecil mungkin tidak mengenal tentang doktrin Maria, menentang. Jadi pernah pas itu yang di tahun-tahun yang lalu itu masuk di roomnya di live-nya Romo Patris, sampai kan awal-awalnya menghujat karena pernah juga kalau ada Kak Ayu di sini, Kak Ayu pasti cross check karena saya pernah sampai di mute pakai akun-akun yang kecil-kecil itu saking mau menghujat sebenarnya ajaran kan waktu itu tidak sesuai Alkitab. Sofi, saya potong sedikit Pak Jeff. Sofi. Teman-teman yang di bawah yang memberikan kesaksian bisa minta naik ya. Nanti Pak Jeff yang urus kalian malam hari ini dengan Bruder. Oke, nanti silakan. Oh iya, sorry Romo. Untuk teman-teman juga yang di bawah tolong tap-tap ya, takutnya ini kan kontennya agak sensitif masalah kesaksian, jadi biar komalnya kuat tolong tap-tap ya teman-teman. Thank you. Oke. Jadi pada saat itu pertama masuk ke roomnya Romo Patris masih menentang, jadi sering typing yang pokoknya menghujat lah. Terus karena Romo Patris kan bawaannya itu cuek begitu, kadang itu dijawab itu macam dijawab enggak, maksudnya kalau tanya ayatnya di mana, misalnya katanya kalau dikatakan begitu kan Romo Patris bilang kamu begini, jadi saking marahnya, saking nafsunya sampai typing menghina, body shaming, pernah body shaming, bilang inilah itulah, pokoknya menghina pribadi, justru sudah bukan menghujat ajaran tapi menghina pribadinya Romo Patris waktu itu. Lama-lama pernah waktu itu kalau tidak salah pas dia bilang tentang Tuhan Yesus yang dirikan gereja Katolik, terus ada yang bilang tentang ayatnya kan, tentang ayatnya itu dia tuh Matius 16 ayat 18 Matius 16 ayat 18 dan 19. Pas baca itu kaget. Sebenarnya mungkin sudah berapa kali baca tapi enggak perhatikan dengan seksama. Pas waktu ternyata benar. Tapi masa gereja Katolik kan bukan berarti gereja Katolik. Waktu itu masih menentang. Tapi di situ memang shock. Ternyata ada ya. Terus dikatakan tentang Petrus itu sebagai yang pertama begitu. Terus akhirnya cari tahu, ada yang satu VT itu yang beredar tentang gereja yang diakui di Israel itu kan, katanya ndak ada gereja selain gereja Katolik di sana. Jadi shock, astaga, jangan-jangan betul. Mulai lagi cari tahu pelan-pelan. Terus tiap kali ada VT-VT yang lewat, karena mungkin algoritma TikTok itu tentang cari tahu tentang Katolik, lewatnya VT-VT Katolik, banyak kesaksian Katolik, terus lagu-lagu Katolik yang memang sangat menenangkan, sangat yang kayak Libera itu paling suka itu Libera, lagu-lagunya Libera karena lagu-lagunya itu sangat jujur, memang menenangkan hati. Terus waktu semakin berjalannya waktu itu lama-lama mulai ada terpanggil di sana. Nah, mulai di pertengahan Juni ke atas, Sofi secara pribadi sudah tidak pernah hadir lagi di gereja halamannya Sofi, sampai kan dicari-cari. Ditanya-tanya kenapa tidak pelayanan lagi, ini kosong jadwal WL, boleh naik. Terus bilang nanti, janji-janjikan nanti. Nah, di situ sudah mulai mencari tahu lebih dalam. Pernah ikut juga ibadah-ibadah misa yang Radio Maria itu kan ada misa setiap hari. Terus ikut diam-diam, tapi tidak bilang kalau waktu itu. Opa Jeff, kalau mau potong untuk kasih perjelas langsung tidak apa Opa. Engkau punya hak. Oke. Nah, akhirnya itu sampai pada fase yang akhir-akhir November itu dia, November mulai beranikan diri untuk bilang ke suami, ayo balik ke agama lahirnya suami. Kata suami kan, suami aku justru dari Katolik, tapi mungkin karena dulu katanya kan dulu ndak ada yang kayak begini kan Romo. Jadi fondasi mungkin belum terlalu kuat, sampai dia bilang, kenapa kok bisa, kan kamu pelayanan di gereja sini, sampai dia bilang,
so gangguan ngana, udah gangguan mungkin kamu ini. Nah, aku jelaskan pakai VT-nya. Nah, coba nonton ini VT-nya Romo Patris. Terus dia nonton, akhirnya dia mulai, "Oh, terus kenapa? Terus aku bilang, ayo balik aja ke agama lahir kamu." Dia bilang, kok bisa? Aku bilang panggilan hati kan, panggilan hati. Soalnya di sana terlihat lebih adem. Terus pengajarannya itu benar, karena memang Tuhan Yesus ternyata dirikan gereja itu dia di atas Rasul Petrus. Dan Rasul Petrus itu dia sebagai memang semacam paus pertama di dalam gereja Katolik. Terus tapi waktu itu belum mengerti tentang Mariologi. Waktu itu masih buyar tentang kenapa Maria tetap perawan. Akhirnya dijelaskan begini. Waktu dia jelaskan tentang Maria, waktu itu memang karena belum tahu, sempat bilang, kok bisa? Dia bilang, tuh sudah belajar aja begitu. Pasti nanti dikasih tahu ayatnya di mana. Aku tanya ayatnya di mana. Dia bilang sudah, nanti cari-cari tahu. Kan itu sampai sekarang ini boleh sampai di fase ini karena cari tahu. Oke, akhirnya kita melangkah itu. Pas melangkah itu jujur proses kesananya itu tidak mudah, sempat sakit. Usaha yang kami rintis itu dia sempat trouble sampai bisa dibilang tunggu Romo lama. Oke, enggak apa-apa. Oke, saya sudah menangkap kisahnya. Jadi memang tidak mudah memang kalau kita seperti kata Tuhan Yesus kan. Kalau kamu mengikuti aku harus menyangkal diri. Dan seperti Petrus juga mengikuti Yesus dengan sempurna itu, dia juga pernah menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan Petrus juga pernah dimanipulasi oleh iblis. Pernah juga. Misalnya ketika Santo Petrus mengatakan, untuk apa kita kembali ke Yerusalem? Apakah kamu tidak tahu bahwa mereka sedang mencari kamu? Apa kata Yesus? Penyalah daripadanya iblis, karena kamu bukan mengatakannya apa dikatakan oleh Allah, tapi apa yang dikatakan oleh iblis. Dan puncak penolakan atau puncaknya di mana Petrus itu menyangkal Yesus di malam hari setelah Yesus ditangkap. Apakah kamu seorang dari dia? Saya tidak kenal dia. Betul, bahkan 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Padahal Yesus sudah mengatakan, Petrus, kamu harus berdoa. Berdoa supaya jangan jatuh dalam dosa. Karena roh itu kuat tapi daging lemah. Tapi Petrus kan tidak mau berdoa. Dia tidur nyenyak. Ngorok lagi dia Petrus itu. Jadi karena itu. Jadi untuk kembali ke jalan yang benar memang sangat-sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Tetapi yakinlah, cepat atau lambat kebenaran itu akan menemukan jawabannya sendiri. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi seperti disampaikan oleh ini tadi ya, luar biasa pengalamannya, pengalaman untuk kembali. Memang kalau kita mau kembali ke jalan yang benar, kembali ke kandang yang sesungguhnya, itu banyak jalan, banyak cabang. Tetapi ketika kita menemukan cabang-cabang itu, apa yang harus kita buat? Kita harus berhenti sejenak. Berhenti sejenak untuk memikirkan misalnya ada 5 jalan, semuanya bagus, 5 jalan, semuanya bagus, ini bagus. Tetapi pasti ada satu yang paling bagus dan paling spesial. Karena itu butuh permenungan, butuh doa. Seperti yang sampaikan yang saya beri tadi dengan satu pendeta yang pindah itu kan. Mana dia di tempatnya dia tuh, itu kalian tahu kan, persepuluhan tuh pasti berlimpah-limpah. Tetapi ketika Yesus tuh manggil dia, ketika kebenaran itu sedang menuntun dia kembali, apapun yang menjadi dia akan meninggalkan semuanya itu demi kebenaran yang tadi itu. Dari banyak tantangan, tapi jangan pernah takut, jangan pernah ragu-ragu. Kalau Tuhan sudah memerlukan kita, pasti Dia akan memfasilitasi kita. Sesulit apapun jalan yang kita tempuh, pasti Dia akan menuntun kita
Ya, karena dia sendiri misalnya sekarang kita mau masuk ke pekan suci ini kan, Yesus panggul salib ke Gunung Kalvari itu kan 3 kali dia jatuh, menurut tradisi kita kan, 3 kali dia jatuh. Bayangkan itu, Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah itu jatuh 3 kali. Tetapi dia bangun, karena dia tahu perjuangan saya tidak sampai di sini, dan sampai di Kalvari. Dan kalau kita lihat lagi secara teologi keselamatan lebih dalam lagi, bahkan pun Yesus sampai di Kalvari pun setan masih merayu dia di Kalvari. Ingat, Yesus digoda setan 3 kali di padang gurun. Akhirnya Yesus sebagai pemenang dan setan mengatakan dia mencari kesempatan yang lain. Akhirnya dia menggunakan orang-orang terdekat Yesus, menggunakan Petrus, lalu pada akhirnya juga menggunakan orang di Kalvari, seorang penyamun tuh. Woi Yesus, kalau kau orang anak Allah, selamatkan dirimu dan selamatkanlah kami. Nah, itu lagi-lagi. Jadi ketika mengikuti Yesus itu memang tidak mudah, ya. Ingat perumpamaan Yesus, tidak mudah seorang kain masuk ke lubang keran surau, lebih mudah keledai masuk ke lubang jarum. Begitu juga. Yang kedua, hanya mau meneguhkan, saya masih ingat wawancaranya Paus Benediktus ke-16 ketika dia pulang dari Turki. Ketika dia pulang dari Turki, ada wartawan yang mengatakan, Bapak Paus, apa Bapak Paus tidak merasa takut semakin banyak orang Katolik yang tidak percaya lagi Tuhan, semakin banyak orang Katolik yang tidak mau lagi ke gereja? Dia jawab apa? Paus mengatakan begini, saya tidak takut. Dia bilang, saya tidak takut. Gereja Katolik itu bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas, dia bilang. Itu jawaban Bapak Benediktus itu, saya tidak takut kehilangan. Saya tidak takut, tapi yang Gereja Katolik inginkan adalah kualitas manusianya, bukan kuantitas. Jadi ketika Yesus memanggil kita untuk kembali ke jalan yang benar, itu karena kita itu berkualitas. Karena kita berkualitas. Dan orang-orang yang ada di kawanan ini, di gereja adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang berkualitas. Berkualitas apa? Karena mereka, orang yang mencintai kebenaran adalah orang yang berkualitas. Orang yang tidak mencintai kebenaran itu, orang itu sampai. Tapi kalau kita mencintai kebenaran, itu kitanya berkualitas di mata Tuhan dan di mata manusia. Ingat kata Tuhan Yesus, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Kebenaran. Jadi terima kasih untuk proses kembalinya. Sekarang Mistagogi, terima kasih. Tuhan akan memerlukanmu. Tuhan memanggilmu untuk kembali. Dan semoga kembalimu ke rumah kita ini, ke rumah Gereja Katolik ini, memberikan berkat dan inspirasi banyak orang untuk tidak ragu-ragu. Kalau kamu tidak menemukan tujuanmu, kembalilah ke rumahmu. Rumah adalah alamat kita untuk pulang. Rumah adalah alamat kita untuk pergi. Ingat, ada satu syair lagu orang Amerika Latin, saya kira Romo Cafe tahu. Lagunya Arjona namanya. Dia bilang begini. Kok nyanyi. Saya lupa nyanyi. Tapi katanya singkat begini. Tuhan Yesus adalah alamat kita yang sesungguhnya untuk sampai kepada tujuan. Jesús es dirección para llegar al destino. Yesus adalah alamat kita untuk sampai kepada tujuan. Dan Yesus juga adalah alamat untuk kembali ke rumah. Ya, yang verbo no substantivo. Itu verbo itu dia. Nanti kita nyanyi mereka bingung lagi, biar tiru saya. Itu bagus sekali itu lagu itu menunjukkan bahwa itu. Jadi itu. Dari saya kemarin begini kan. Dia bilang Yesus itu kata kerja, bukan kata ganti. Yesus itu kata kerja, bukan kata ganti. Maksudnya tuh pesannya kuset. Pesan itu luar biasa pesan. Wow. Kalau kita mengenakan Yesus hanya pribadi sebagai orang kan, sebagai adjektif. Tapi bagi dia Yesus adalah kata kerja itu. Yesus adalah kata kerja. Bayangkan itu. Kita kan tidak pernah berpikir. Saya sekali ketika mendengar lagu itu pertama kali saya pikir, aduh selama ini saya tidak berpikir sampai di sini nih.
Karena kalau tidak saya ambil dari Sofi yang kau baca sendiri, dia ambil dari Ibrani 1 tapi ayat 2 selanjutnya, oleh dia semua diciptakan dan semuanya itu dijadikan. Saya kira itu dasarnya. Dia baca itu baik-baik. Sofi tolong engkau baca Ibrani 1 ayat coba ayat dari ayat 2 selanjutnya. Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Lanjut. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan Oke, setelah ia maaf. Sofi, kalau kita lihat semua nanti mainnya di kata kerja semua, Pak Ter, ke belakang, menopang, mencipta, menjadikan, dan semua. Makanya saya bilang kurang ajar si Arhona ini. Memang dia sangat Katolik. Kalau dia nyanyi semua rosario di punya leher. Oke, lanjut Pak. Rosario panjang-panjang gantung leher itu bagus itu, karena itu tadi ya kan. Ketika pulang itu dia menggerakkan kita, karena dia menggerakkan kita seperti kata Romo tadi. Itu kan jadi karena itu. Jadi itu teman ya, saudara-saudariku yang terkasih Sofi ya, kembalilah ke jalan pulang dengan pelan-pelan, Karena kalau kita buru-buru nanti kita terantuk. Pelan-pelan tuh lebih bagus. Pelan-pelan tapi pasti, pelan-pelan tapi mendalam. Ya, sesuatu yang kita mulai dengan kebenaran. Sesuatu yang kita mulai dengan niat yang baik pasti akan selalu mendapatkan sesuatu yang baik di ujungnya. Jadi belajarlah dari seperti tukang kebun, seperti petani. Mereka menanam, mereka menunggu. Mereka tidak tahu apakah nanti besok tumbuh, lusa tumbuh. Tapi mereka yakin apa yang mereka tanam itu pasti akan tumbuh, akan menghasilkan buah. Walaupun nanti buahnya Tapi suruh Sofi jangan lupa rawat ya, siramnya pupuk ya. Karena itu Sofi, sekarang Tuhan sudah memanggilmu pulang, dan yakin Tuhan sudah menyemaikan itu dalam hatimu. Maka tugasmu adalah merawat itu dengan baik. Merawat dengan apa? Tentu dengan berdoa rawatnya. Yang kedua, rawat dengan apa? Membaca kitab suci rawatnya. Yang ketiga apa? Ikutlah peran Ekaristi. Itu. Jadi saya selalu mengatakan kepada orang di sini, kalau kamu bisa mau merawat iman, lakukanlah 3 hal ini. Berdoa yang bagus, baca kitab suci yang sering, dan ikut peran Ekaristi. Itu. Karena kalau kamu tidak baca kitab suci, kamu akan tidak tahu di mana kamu harus pergi, kemana harus pergi, orientasi. Kalau kamu tidak ikut misa, itu kamu bukan orang Katolik. Saya mengatakan, jangan mengatakan kepada saya seorang Katolik, tapi kalau kamu tidak pergi misa, itu bagi saya itu bohong, itu bohong bagi saya. Itu bohong. Karena orang Protestan juga berdoa. Orang Hindu juga berdoa. Karismatik juga, gereja karismatik berdoa. HKBP berdoa. Tetapi apa yang mereka tidak punya? Ekaristi itu menjadi nomor 1 kita. Saya mengatakan begini, Ekaristi itu yang membuat gereja Katolik ini berdiri sampai saat ini. Macam tadi, pengalaman pendeta tadi itu. Dia kembali itu karena dia merasa ada sesuatu di sini yang beda di saya. Ada sesuatu di sini. Ternyata Tuhan memanggil dia melalui menyembah sakramen Ekaristi Kudus di tabernakel. Cara Tuhan memanggil kita tuh banyak sekali. Cara Tuhan memanggil kita. Harus ikut proses. Yakinlah kita akan sampai ke tujuan. Ikut Bunda Maria. Taat. Ya. Taat kepada suara Tuhan. Taat kepada suara Yesus. Taat kepada suara Allah sendiri. Dan itu kira-kira tambahan dari saya. Sofi, semoga kamu kembali ke rumah dengan selamat. Dan di rumah inilah kamu akan mendapatkan keselamatan yang paripurna. Amin. Amin. Terima kasih. Tidak, iya Bang John. Silakan mau apa silakan, mau tambahkan silakan. Iya memang tidak mudah. Kalau tentang yang setelah sudah di Katolik pun, Sofi, engkau ya ceritakan didatangi. bagaimana engkau ditantang, ditentang, Iya, memang. gimana gitu?
yang sudah di Katolik ini kan Romo, didatangi sama Ibu Gembala kan, katanya kan sudah nasar untuk melayani. Kenapa sampai mundur? Kenapa pindah di sana? Harusnya lebih kuat lagi. Kenapa harus pindah di sana? Terus sampai dibilang begini, pas dia kan mau masuk rumah itu kan ada tulisan Epifani itu loh Romo, yang 20 plus C plus M plus B plus 25 kan. Pas katanya baca itu, katanya begini, kenapa ini rumahnya malah sudah ditulis-tulis begini, mulai terasa lain katanya hawanya. Pas masuk juga jadi semakin lain karena ada arca-arca kan Romo, ada buku doa yang ada gambar Maria, sampai dibilang begini, pakai bahasa Manado, ngana aja berdoa apa tuh sana. Dia ndak dengar ngana berdoa, sampai dibilang bahasa Indonesia, kamu berdoa sama Maria, dia kan ndak mendengar, yang mendengar itu Tuhan Yesus mengabulkan doa. Aduh, di situ macam berkecamuk, mau jawab waktu itu kan semua kan basic ke ayat, terus sampai dibilang begini, jangan sampai ditanya sudah sambut baru, terus Sofi jawab belum. Terus Ibu Gembala bilang begini, aduh kalau kamu berarti belum terlambat kalau memang mau balik. Kalau memang sudah sambut baru berarti macam Sofi itu mengingkari baptisan pertobatan, yang baptisan selam itu loh. Karena kalau baptisan pertobatan katanya ada di Alkitab, tapi kalau sambut baru itu tidak ada di Alkitab. Nah, akhirnya sampai dibilang begini, pikir baik-baik, jangan jadi seperti almarhum. Ada salah satu almarhum dari jemaat kami yang setelah keluar dari Opa, dari mereka mulai gereja, menakut ini, Opa. iya meninggal Iya, kan itulah. orangnya. Di situ. Terus sampai ditutup dengan kata-kata, ya semoga kamu sama suamimu baik-baik saja ya ke depannya, jangan sampai ada apa-apa begitu. Maksudnya pas di situ jadi takut, sampai memang Romo ada teman curhat dari TikTok sini juga, Kak yang Roma Lokuta itu, yang Kak Vero namanya, sampai kan bilang, aku kan sampai waktu itu drop kan Romo, maksudnya sampai kepikiran, mungkin sampai takut, aduh jangan-jangan jadi betulan, karena memang rata-rata yang keluar dari gereja sana kan mengalami sesuatu yang tidak baik begitu Romo. Tapi ya puji Tuhan sampai sekarang ini semua itu dalam lindungan Tuhan, karena mungkin Sofi keluar dari sana tapi datang ke gereja yang benar-benar didirikan Yesus. Ajaran yang Sofi ikuti sekarang ajaran benar-benar dari para rasul yang diturun-temurunkan kepada para penerusnya kan Romo. Jadi macam dijaga memang. Kalau mungkin yang lain keluar dari sana bukan berpindah ke Katolik atau di ajaran atau gereja yang Tuhan dirikan, tapi kan berpindah ke sama saja ke aliran yang sama tapi beda gerejanya. Jadi begitu sih Romo, sampai sekarang puji Tuhan masih terasa dilindungi, walaupun kadang-kadang suka datang rasa takut kalau misalnya ada, kemarin kan sempat sakit kan yang anak, tapi puji Tuhan waktu itu Sofi pas dia panas keras, Sofi cuma bilang macam yang kata-kata Bunda Teresa, ketika kamu sudah bilang saja Bunda Maria, jadilah ibuku pada saat ini. Pas Sofi bilang itu, paginya itu anaknya Sofi, puji Tuhan langsung hilang yang panasnya itu, dan itu yang bengkak di lehernya itu hilang. Karena kalau di bahasa Manado sih itu bangkayaki atau apa ya bahasa kedokteran kalau di Indonesia, jadi bengkak begitu. Dan memang yang terakhir yang baru sekitar 2 hari lalu kan ketemu kan Romo, ketemu di jalan. Ibu Gembala itu sudah ndak menegur lagi, sudah buang muka. Biasanya kalau ketemu kan sering tegur sapa, ya sudah. Yang penting Sofi sudah senyum. Kalau memang sudah ndak mau bertegur sapa kan, Sofi pikir juga kan keluar dari sana bukan karena ada masalah kan Romo. Jadi Sofi menjaga silaturahmi kan, sampai pernah bilang ke Romo Cafe juga kan menjaga silaturahmi. Tapi ternyata sekarang Ibu Gembala yang terakhir itu sudah buang muka, ndak lagi melihat atau bertegur sapa, padahal Sofi kan sudah senyum begitu. Ya, tapi tidak apa-apalah, yang Sofi pilih ini, Sofi yakin yang terbaik, dan ini juga memang Tuhan punya rencana. Oke, Pater Jeff dan teman-teman kalian teguhkan dulu. Mantap. Saya teringat hari Minggu lalu ikut misa kan? Tentang bacaan Injil minggu lalu tuh, wah luar biasa. Persis untuk menjawab ini. Apa yang sedang alami oleh Sofi ini. Minggu lalu kan tentang perempuan berzina kan,
Dan apa yang mereka buat dengan perempuan berzina? Mereka mengancam membunuh dia. Mereka mengancam membunuh, merajam. Dan mereka mengancam itu di depan Tuhan Yesus. Bayangkan itu. Bayangkan saja itu. Mereka mengancam membunuh itu. Bahkan mereka meminta Tuhan Yesus untuk membunuh juga. Untuk merajam atau paling kurang untuk menghakimi perempuan ini. Tetapi apa ini perempuan, mereka mengatakan, tapi perempuan diam di hadapan Yesus. Dan juga Yesus diam di hadapan mereka. Biarkan mereka berteriak dan mereka menghujat. Tapi sekali Yesus menjawab, semuanya akan musnah. Barang siapa yang tidak mempunyai punya dosa, hendaklah dia melempar pertama kali batu ke dia. Bayangkan itu. Barang siapa yang tidak punya dosa, dia yang pertama lemparkan batu. Apakah mereka melemparkan batu? Tidak. Mereka melepaskan batu. Bukan melempar, tapi mereka melepaskan batu dari tangan. Dan mereka kembali satu persatu dari orang yang tertua. Nah, itu luar biasa. Seperti ini juga. Ketika tadi Ibu Pendeta itu mengatakan ini itu. Pergilah kepada Tuhan Yesus. Seperti perempuan tadi ini. Pergilah kepada Tuhan Yesus. Pergilah kepada Bunda Maria. Pergilah ke situ. Itu jalan. Pasti Yesus akan melindungi. Ada tafsirannya mengatakan mengapa Yesus duduk berhadapan dengan perempuan itu. Katanya kalau mereka melempar ini, Yesus akan memeluk perempuan itu, akan melindungi perempuan itu dari lemparan itu. Biarkan Yesus yang kena batu dari orang-orang itu. Karena itu, Sofi, walaupun mereka datang mengancam ini, mengancam itu, jangan takut. Karena Tuhan Yesus ada bersamamu dan dia akan memelukmu. Dia akan seperti selimut itu akan menyelimutimu dengan kasih yang begitu luar biasa. Dan pasti kamu akan selamat. Itu yang luar biasa. Dan Gereja Katolik mengajarkan itu. Jadi itu dari Sofi, kalau sakit ya sakit. Kalau sakit ya sakit. Kalau kita lapar ya makan. Begitu. Jadi jangan, saya lapar nih karena Bria. Bukan, lapar karena memang tidak makan. Kalau kita makan pasti tidak lapar. Jadi banyak itu misalnya itu setan-setan tuh bekerja di situ. Kadang-kadang kan setan memanipulasi kan. Ingat kata Tuhan Yesus, banyak nabi-nabi palsu yang akan datang yang menggunakan yang mengatakan suatu atas namaku. Oke, Opa, kita baca ayatnya. Sofi yang kau baca. Matius 24, 23, 24. Atau Marcel kau bantu dulu. Yang penting Marcel jangan baca Kisah Para Rasul bab 19. Hancur kita malam ini. Matius berapa? Marcel, kau baca Matius 24, 23, 24. Siap, Oke, Pater Jeff bilang ada yang menyembuhkan, ada yang bernubuat dan semua. Matius 24, 23, 24 ya? Ya. Oke, siap. Matius 24, 23, 24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu pergi percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Penjelasan parah nih Pater dia. Yesus kerasnya di mana ada bangkai di situ burung nazar berkumpul.
Cari korban, cari korban. Oke, Patir, lanjut hanya untuk meneguhkan. Persis tadi yang begitu, persis ini yang mau saya katakan ini, persis. Karena kekurangan satu, kekurangan banyak untuk mereka. Saya akan mau katakan ini sebenarnya ayat ini tadi. Marcel. Oke, Kekurangan lanjut. satu itu kekurangan banyak bagi kita, bagi mereka. Ingat ada satu kata yang bagus tadi itu, mereka memanipulasi orang pilihan, gitu kan. Nah sekarang ini Sofi sudah dipilih. Patir, bukan manipulasi, menyesatkan. Maaf, menyesatkan. Ya. Lebih keras mereka lagi. tuh Menyesat. mereka tuh menyesatkan orang pilihan. Jadi bayangkan, menyesatkan orang pilihan dengan cara apa? Dengan cara tadi itu yang dialami oleh saudari Sofi. Itu cara menyesatkan mereka, menyesatkan orang pilihan. Jadi karena itu Sofi sudah dipilih oleh Tuhan Yesus untuk kembali ke kandangnya, untuk kembali ke rumahnya. Tetapi masih ada saja orang-orang yang mau menyesatkanmu. Tetapi kalau hatimu sudah mengatakan yes, pasti kamu tidak akan mengatakan tidak, kan? Walaupun kita mengatakan tidak, tapi kalau Yesus mengatakan yes, ingat Santo Petrus 3 kali dia mengatakan tidak. Tetapi Yesus, Petrus, ya kembalilah, sini kamu, sini. Akhirnya dia menangis, ya. Karena ingat yang terakhir tadi itu, ya. Kehilangan satu, itu kehilangan banyak untuk mereka, ya. Itu keras daripada yang terakhir, kalimat terakhir. Keras. Ya, kalau dalam bahasa Spanyol keras ya, macam di mana ada bangkai, mereka pasti rame-rame mau ambil gitu. Ada korban kan gitu, maksudnya seperti itu. Ada siapa yang dikorbankan, makanya burung-burung Nazaret. Itu kalau kami bahas di sini itu bahasa, kalau kita menggunakan itu sudah itu kita orang itu keras, bahasa Spanyol itu keras kalau soal itu. Karena itu ya Sofi, itu segala ancaman itu tidak akan mampu mempan kalau kamu bersama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan menjagamu dari dalam dan dari luar. Barusan dengar lonceng gereja. Dengar lonceng gereja. Sayup-sayup di sana itu lonceng gereja untuk memanggil Sofi supaya pulang cepat. Bukan Sofi, dengan yang lain. Yang lain, dengar yang juga lain, mungkin yang lain. Ya, yang lain dengar. Itu lonceng kami sendiri kan setiap 15 menit, setiap seperempat jam dia akan berbunyi memanggil orang. Nah, begitu kira-kira ya, Saudara Sofi, mudah-mudahan bisa meneguhkan dan menguatkan perjalananmu pulang. Kami Oke, menunggu. Deo. Dan teman-teman, Bruder mau tambahkan silakan. Ada, kita sapa dulu yang datang, Deo. Ya, selamat malam Om Gusti dan Om Kitab. Ada yang ingin ditambahkan dari Bruder Marcel atau dari Om Jian juga salve. Selamat malam. Selamat malam. Apakah ada yang ingin ditambahkan atas kesaksian dari saudari kita Sofi yang sebelumnya ia berasal dari karismatik, mendapatkan panggilannya kembali ke dalam gereja yang satu kudus, Katolik dan Apostolik, dan dia sudah mendapatkan ya benar-benar ajaran kebenaran dan ditambahkan juga kenyamanan. Nah, jadi apakah ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Saya tambah sedikit boleh ya? Silakan, Bro. Ya, Yesus sendiri sudah mengatakan barang siapa ingin mengikuti aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya lalu mengikuti aku. Jadi kalau tadi saya bacakan ayat-ayat tadi itu, kita ikuti Yesus itu menyangkal diri dan pikul salib memang. Jadi kalau yang dibilang dari ayat-ayat tadi mujizat, tanda-tanda yang besar dan lain-lain sebagainya, penyembuhan, doa KKR kemana-mana, banyak orang yang berkumpul, kesurupan dan lain-lain. Jangan kisah bab 19, Marcel. Ya? Yang penting jangan kisah para rasul bab 19 ya. Oke, lanjut. Dan lain-lain sebagainya itu dikatakan di sini itu manipulasi semua, tipuan semua, penyesat semua. Karena yang ditawarkan itu yang enak-enak semua. Sedangkan Yesus sudah bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya itu ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita terkhusus Bu Sofi sudah kembali ke pangkuan gereja Katolik, percayalah, memang Yesus tidak menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk, yang enak-enak.
tetapi dia berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dengan iman yang teguh, iman yang kokoh itu kita akan pegang terus sampai kita selamat kembali kepada Bapa. Terima kasih, itu tambahan saja dari saya. Ya, terima kasih brothers. Untuk Om Gusti, Om Gian dan Om Kitab, apakah ada yang ditambahkan atas kesaksian Dek Sofi? Silakan. Atau ada yang ingin supportnya? Iya, selamat malam, Pater, Opa, Pater Cafe, dan teman-teman semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesaksian Kak Sofi yang makin menguatkan iman Katolik saya. Ya, karena dari kesaksian tadi betapa betul ya apa yang disampaikan Bruder Marcel tadi, bahwa menjadi pengikut Kristus kita memang perlu mengikut, menyangkal diri dan juga memanggul salibnya. Selamat memanggul salib Kak Sofi, ya, karena keselamatan sudah ada di tangan Kak Sofi, dan juga selamat menikmati santapan surgawi dari Ekaristi yang selalu tersedia buat Kak Sofi. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Om Kitab. Untuk Om Gusti, silakan Om Gusti, ingin ditambahkan? Malam, selamat malam semua. Sudah bisa bergabung di Komal ini, saya rasa saya tamu paling agung ini malam ini, karena selama ini saya cuma nyimak terus. Cuma nyimak. Terima kasih Romo Cafe host, terutama Sofi di Manado ya, Sofi? Gusti. Di Manado ya? Iya. Oh ya, salam dari Palu. Kami dari Paroki Santo Paulus Palu. Oke. Keuskupan Manado juga. Ya, Keuskupan Manado. Oke, selamat bergabung. Terima kasih. Lanjut. Iya, terima kasih Om Gusti. Dan Om Gian, silakan. Ada yang ingin ditambahkan atau ingin mensupport Dek Sofi? Oke, terima kasih Om Gian Selama, Salve, Romo Pater Cafe, Pater Jeff, dan Romo Marcel. Tapi saya tadi tidak dengar secara keseluruhan, tapi dengar terakhir tadi katanya ada ornamen di dalam, tapi ada yang mau masuk, katanya auranya beda. Sepertinya ada rosario, auranya beda. Sepertinya mungkin ada rosario atau patung Bunda Maria ya. Tapi mungkin saya selalu tertarik dengan orang-orang yang kembali ke rumah ya. Kembali ke rumah biasanya kesaksian paling tidak dari Yesus atau dari Bunda Maria ya. Karena bagi saya seperti kalau misalkan ada peran serta Bunda Maria di dalamnya, itu kita seperti ada ibu mungkin merasakan seperti seorang anak, tapi ada seorang ibu yang meskipun anak-anak yang di luar sana tidak mengikuti aja apa yang anaknya ajarkan sendiri, tapi ibunya dengan setia ya, tetap merangkul memanggil orang-orang masuk ke dalam pangkuan gerejanya ya. Mungkin untuk ibu ini tetap kuat, jangan lupa untuk berdoa rosario, karena itu kekuatan yang luar biasa. Karena saya juga biasa sering mendengar kesaksian di luar negeri itu kan dari orang-orang terkenal yang mungkin awalnya mereka begitu membenci gereja Katolik, bahkan begitu membenci Bunda Maria, tapi mereka masuk dalam pangkuan gereja yang kembali ke rumah ini justru melalui Bunda Maria itu. Dan itu peran Santa Bunda Maria memang luar biasa untuk ini. Mungkin buat kami ya sama ibu ini sama-sama kita tetap tekun dan setia. Mungkin itu dari saya Om Diotero. Ya, terima kasih Om Jian. Untuk Om John, salve Om John, silakan Om John, ada yang ingin disampaikan? Gusti dulu. Gusti?
Sudah Romo, Deu, sudah. Deu. Sudah Romo tadi. Itu sudah oke. Udah. Maaf, saya nggak dengar tadi. Yuk, ada teman-teman kalau sudah bisa kalau yang mau turun silakan supaya yang Ya, untuk lain teman-teman yang sudah menyampaikan, yang ingin turun dipersilakan ya, biar bisa bergantian dengan teman-teman yang lain ya. Ya, silakan Om John ya. Ya, selamat malam ya, selamat pagi, Pater, Frater, Bruder, dan saudara-saudara, juga Sofi, juga adekku Gusti yang ada di Palu. Menarik sharing dari Sofi. Kebetulan saya juga pengajar, salah satu pengajar untuk katekumen atau apapun yang ada di gereja di Paroki Santi Yosef Mojokerto. Hampir tidak ada ya, atau saya boleh katakan hampir tidak ada ruang di katekumen itu diberikan kepada para calon, terutama sharing seperti ini. Jadi selama ini sebagai pengajar, ya tugas kita ya setelah misa mengajar, sudah selesai. Mereka itu mendengar. Tidak pernah ada ruang khusus dari para peserta itu untuk sharing seperti yang disampaikan oleh Sofi. Saya pikir ini menarik. Apakah ini bisa didesain untuk metode pembelajaran para calon Katolik, terutama di paroki-paroki ya, karena ini sangat penting. Saya beberapa kali juga mencoba menggali pengalaman-pengalaman, terutama 3 tahun lalu, kalau 4 tahun lalu itu ada calon baptis, itu perempuannya dari Madura, laki-lakinya dari Bima. Mereka berpacaran di Madura dengan sepeda motor menyeberangi jembatan Madura, mau jalan-jalan di Surabaya, tapi tiba-tiba kok nyasar di gereja katedral. Mereka lihat orang banyak, dikira mall. Mereka masuk, tapi sempat kaget juga, karena di dalam itu kan semua tidak pakai jilbab. Akhirnya dia mencoba menyesuaikan di luar, dia coba lepas jilbabnya masuk, dan dia melihat, loh ini bukan mall, ini apa? Dari situ mereka penasaran. Akhirnya sampai sekarang mereka sudah krisma dan lain-lain. Dan ini pengalaman yang cukup menggugah nurani saya, karena mereka juga itu, si perempuan yang dari Madura itu dan laki-laki yang dari Bima itu beberapa kali juga ditolak oleh keluarganya. Dan itu memang saya lakukan di sela-sela pembelajaran. Mungkin penting juga diberikan kesempatan kepada para calon itu untuk sharing ya. Kebetulan tahun ini dari 39 yang akan dibaptis malam Paskah di tempat saya, itu setelah wawancara dengan Romo itu hanya 34 yang direkomendasikan untuk dibaptis. Jadi dari 34 itu mayoritasnya itu dari Protestan. Dan sampai saat ini, sebentar lagi mereka mau dibaptis, belum ada ruang bagi mereka untuk sharing seperti yang dilakukan malam ini di TikTok ini. Tapi ini menarik bagi saya dan sangat inspiratif, Sophie. Hanya pesan saya, salib itu benar-benar salib sejauh dalam konteks kita mengikuti Yesus. Jangan sampai salib juga itu terkadang direduksi. Ketika menjadi Katolik, korupsi, masuk penjara, ketika di penjara dia katakan, waduh inilah salib. Ini mungkin perlu juga untuk disampaikan sehingga umat Katolik punya pemahaman yang benar, yang lurus tentang salib. Terima kasih Mas Deu, Romo, dan semuanya.
Iya, terima kasih banyak Om John atas supportnya. Dan untuk teman-teman yang lain yang masih berada di bawah di live chat yang ingin menyampaikan pesannya ataupun supportnya kepada Miss Sophie, silakan dipersilakan untuk naik. Silakan Romo, dilanjutkan. Romo Jeff atau Romo Cafe berdialog dengan si Sophie lagi. Oke, tadi menanggapi Abang John, kalau masuk penjara dan bilang ini salib, itu namanya salibnya Barabas. Itu bukan salibnya Tuhan Yesus, tapi itu salibnya Barabas. Dan banyak Barabas yang itu ya. Barabas kabur buang salib. Itu jadi salibnya Yesus tuh ya seperti saya bilang tadi, bukan sembarang salib, tapi salibnya Barabas tuh banyak sekali salib Barabas. Tiba-tiba itu jatuh karena minum mabuk, luka di kepala, oh ini salib saya, itu salibnya Barabas itu, salibnya Yesus. Oke, baik, saya kira luar biasa tadi itu. Saya kira itu juga mungkin dari mereka-mereka tuh yang sekarang saya juga dulu pernah, waktu saya frater di Malang, saya pernah mendampingi seorang ibu yang mau masuk Katolik dari agama Islam. Saya mendampingi selama 6 bulan. Lalu setiap kali kami pertemuan, yang pertama yang saya gunakan apa? Ibu, ceritakan pengalaman perjumpaanmu dengan Tuhan. Coba ceritakan pengalamanmu berjumpa dengan Tuhan. Misalnya dalam doamu, dalam keseharianmu dengan orang lain, dengan tetangga. Jadi ceritakan kepada saya perjumpaanmu dengan Tuhan. Nah, itu. Jadi kalau ada yang pindah dari rumah sebelah ke rumah kita ini, itu penting juga mengatakan seperti kakak John tadi. Tanyakan mereka, coba ceritakan kepada saya ini perjumpaanmu dengan Tuhan. Karena apa? Karena saya berapa kali saya bilang, ada seorang ex-Katolik, dia pindah ke sana, ikut sekolah berapa bulan di ibu kota negara kami di sini, lalu dia dilantik menjadi pendeta, lalu dia selama 7 tahun, dia menjadi pewarta di sini. Lalu satu kali, seperti kebetulan, saya pergi misa di tempat mereka, lalu dari rumah ketika dia mendengarkan khotbah saya, dia mendengar dari rumah, khotbahnya siapa itu? Akhirnya berkali-kali dengar, akhirnya pergi dia ke sana, pergi dia ke tempat kami berdoa tuh di satu lapangan. Dia duduk di paling ujung. Kebetulan waktu itu tema khotbah saya itu tentang Ekaristi tema. Saya menjelaskan sekitar 15 menit itu khotbah saya, 15-20 menit itu macam begitu. Lalu setelah khotbah, dia mendekati saya. Dia menyampaikan, Pak Tiar, mungkin Pak Tiar tidak kenal saya. Ya, saya tidak kenal karena kamu jarang ke gereja juga, bagaimana saya mau kenal? Dia bilang, Pak Tiar, saya ini pendeta. Oh, pendeta? Kok pendeta bisa datang ke sini sih, perempuan? Iya, Pak Tiar. Saya dulu Katolik, Pak Tiar. Saya dulu Katolik, tapi hampir 8-10 tahun, hampir 10 tahun saya, hampir 10 tahun jadi ke Protestan, lalu saya ikut kursus kitab suci 3-4 bulan, lalu Mika lantik saya jadi pendeta, lalu saya keliling Ekuador untuk memberitakan ini. Tapi berapa bulan ini, kalau Pak Tiar datang ke misa tuh, saya dengar dari rumah tuh khotbahnya Pak Tiar nih. Lalu saya datang ke sini hari ini, dengar langsung khotbah ini. Setelah dengar langsung saya bilang, yang kamu dengar tadi apa yang kamu dengar dari khotbah saya itu? Lalu dia mengulangi khotbah saya itu, mengulangi depan saya. Saya bilang, dari khotbah ini apa yang kamu rasakan, apa yang kamu mengerti dari ini? Akhirnya dia bilang begini dengan saya, jadi saya membuat saya kaget. Pak Tiar, selama 7 tahun saya ini berkeliling mewartakan ini, dan selama saya mengikuti kursus kitab suci, saya baru dengar penjelasan Pak Tiar tentang Ekaristi berdasarkan kitab suci malam ini. Saya juga kaget. Wah, kok bisa sih? Kok 7 tahun jadi pendeta, kursus kitab suci, kok tidak menjelaskan, kok tidak menyentuh ayat ini dalam pengajaran mereka? Saya bilang, sekarang setelah mendengar ini, kamu sekarang mau buat apa, pendeta? Mau buat apa sekarang? Dia bilang dengan saya begini, saya berhenti menjadi pendeta dan saya kembali menjadi Katolik. Saya waktu itu tuh tidak bisa buat apa-apa lagi. Saya bilang, orang nih, saya bilang, ini mungkin kerja Tuhan, ini kerjanya Tuhan. Maka saya bilang begini, kalau kamu ingin mau mendengarkan saya terus, datang ke gereja, jam sekian misa saya.
Dan puji Tuhan, syukur kepada Yesus dan Bunda Maria, dia sekarang sudah kembali lagi dan meninggalkan gerejanya dan kembali kepada gereja Katolik. Itu kasus pertama. Kasus kedua, seorang ibu. Ini pengalaman. Ntar lagi sama orang ibu. Dia tuh Katolik awalnya, tapi suaminya tuh Protestan. Lalu dia ke Protestan. Bukan karena ikut suami, karena dia tidak suka dengan gereja Katolik katanya. Lalu satu hari saya dipanggil oleh rumah saya untuk bapaknya meninggal. Lalu mereka mengundang saya, Pater, pergi doa. Pergilah saya berdoa. Lalu saya khotbah di situ, khotbah tentang kematian, tentang Bunda Maria, bukan saya hantam di situ. Tentang Bunda Maria, tentang kematian, tentang banyak macam. Nah dia dengar ibu ini. Setelah itu dia mulai DM saya di Facebook. Tanya saya, Pater apa, tantang, oke, kabar. Cerita. Akhirnya dekat. Tapi saya tidak tahu dia Protestan. Saya tidak tahu sama sekali Protestan. Setelah itu lama-lama akhirnya dia juga mengatakan, Pater, saya mau ingin berbicara secara pribadi dengan Pater. Saya bilang silakan saja, 24 jam pun datang ke saya. Dia bilang, saya datang jam berapa? Datang jam 3 sore. Datanglah dia ke pastoran. Di pastoran omong, lalu dia bilang, Pater, saya ini ex-Katolik. Saya kaget. Kok ex-Katolik? Saya bilang, oke, sekarang kamu mau apa? Mau apa dari saya? Mau ingin tahu apa tentang gereja Katolik? Dia mengatakan, dia kan pertanyaan Bunda Maria. Saya bilang, ini kau datang orang yang tepat nih, kau tentang Bunda Maria nih, kau datang ke sini. Saya bilang dalam hati saya, bentar lagi kau akan bertobat. Saya bilang, dalam hati saya, kau tanya tentang Bunda Maria ke siapa? Bentar lagi aku bertobat. Oke, dia gunakan pertanyaan pertama ini. Saya langsung jawab, Pak, sudah mengerti? Sudah. Dia serang lagi saya tuh Bunda Maria, serang lagi, dari pemesi serang lagi. Saya bilang, orang serang terus. Saya bilang, oke lah, terus. Sampai kami 3 jam, dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Hanya tema tentang Maria. Itu mereka hantam nih. Akhirnya saya bilang dengan dia, saya tanya satu ke kamu. Satu saya tanya. Tadi kan kamu tanya saya dan saya semuanya jawab. Kamu mengerti? Iya. Nah sekarang saya tanya satu saja. Coba tunjukkan kepada saya dalam kitab suci, di mana mengatakan secara literal, Maria memiliki anak. Coba kamu tanyakan itu, coba kamu jawab itu sekarang. Kalau kamu tahu jawab itu, kamu ke Katolik, saya ke Protestan. Saya tanya, kalau kamu tahu jawab itu dan berikan kepada saya ayat yang jelas dalam kitab suci bahwa Maria memiliki anak secara literal, saya akan ke gereja Protestan dan kamu akan kembali ke Katolik. Dia bilang, tidak ada, pastor. Lalu, bagaimana sekarang? Dia bilang begini, jam 6 sore mengatakan begini, Pater, saya kembali gereja Katolik. Saya bilang, sabar dulu. Saya bilang, saya tidak percaya kalau kamu hanya kembali, tapi kita harus buat perjanjian. Apa itu, Pater? Saya tanya begini, anak-anak kamu sudah baptis, sudah komuni pertama? Pater, anak-anak saya belum dibaptis dua-duanya, perempuan. Saya bilang, kita buat ini perjanjian. Saya percaya kamu jadi Katolik, anakmu harus diikut komuni pertama, baptis, krisma. Dia bilang, saya siap melaksanakan itu, dan saya sekarang kembali ke gereja Katolik. Tahun berikutnya, anaknya masuk komuni pertama, langsung setelah itu 2 tahun kemudian komuni pertama, lalu krisma. Sekarang 2 anaknya itu sudah krisma, dan dia sekarang sudah menjadi Katolik kembali. Dari cara Tuhan untuk memanggil kita pulang ke rumah itu dengan banyak cara. Yang paling penting apa? Kita yang sudah ada di kandang ini, rumah ini, harus pasang senyum tuh kah? Jangan pasang muka. Kalau kami orang Flores bilang tuh muka re itu kah? Kalau orang Flores bilang muka re itu artinya tuh muka yang tidak bersahabat itu. Kalau orang sebelah datang kembali ke gereja kita, sambutlah mereka dengan keterbukaan hati, dengan senyum, dengan penuh ramah. Ingat Bapa dalam perumpamaan anak yang hilang. Anak yang hilang tuh, bayangkan, dia menerima anaknya, dia tidak bertanya, mana uang? Dengan siapa kamu habiskan uang saya? Tapi dia menerima dia, dan dia
mengampuni anaknya, dan dia membuat satu pesta yang besar. Itulah kita. Banyak orang-orang di luar sana tuh yang mau kembali ke gereja, hanya mereka tidak tahu jalan pulang. Karena itu kalau orang datang mau kembali, berikanlah mereka jalan yang jelas, berikanlah orientasi yang baik supaya mereka nyaman tinggal di rumah ini bersama dengan kita. Ingat ya, harus senyum ya. Kasihkan senyum kepada orang. Seperti Paus bilang, senyum itulah ungkapan hatimu yang gembira. Ya, kalau kami orang Flores bilang tuh, jangan muka re itu kan, muka re itu akhirnya muka yang asam sekali itu, yang tidak bersahabat. Kira-kira begitu. Oke, silakan. Ya, terima kasih Romo Jeff. Oh ya, untuk teman-teman semua, untuk besok kita akan mengadakan Zoom jam 7 malam seperti biasa. Tentang materinya mentalitas biblis Katolik ya. Dan mentalitas biblisnya Protestan. Jadi kita akan membandingkan bagaimana Katolik cara membaca kitab suci dan bagaimana Protestan juga membaca kitab suci, dan materi-materi lainnya yang sudah disiapkan oleh Romo Cafe dan juga thumbnailnya sedang disiapkan oleh Om Jimmy. Jadi untuk teman-teman nanti bisa dilihat di VT saya ataupun di VT-nya Romo ya, terutama di VT-nya Romo, di VT saya, dan di VT-nya nanti di VT-nya Om Jimmy juga di Kerasulan Awam. Dan teman-teman yang lain nanti bisa tolong di like dan di share ya, biar mungkin banyak yang ingin masuk ke dalam Zoom, dan yang mungkin yang belum pernah masuk ke dalam Zoom tinggal nanti ada kodenya, tinggal dimasukkan saja dan passwordnya seperti itu. Jadi bisa lewat handphone, bisa ada lewat laptop ya. Untuk banner ini adalah banner YouTube Epifani, YouTube-nya milik Romo, dan di sini sudah setiap kita ada rekaman, terutama yang kemarin tentang Extra Ecclesia Nulla Salus, itu sudah dibagi 5 part, jadi lebih enak menontonnya, bagian-bagiannya lebih ringan, nggak langsung berapa jam, jadi dipotong, jadi bisa dicicil-cicil, jadi bisa lebih mengerti. Dan di beberapa video lainnya pun 5 part itu 5 Romo ya. Iya, Masing-masing. benar Romo. Jadi kita bagi 5 part semuanya. Takutnya kalau satu part terlalu lama, bosen kan cari-carinya kan. Kalau ini kan enggak. Jadi udah 5 part, jadi lebih enak untuk melihatnya. Nah, jadi nanti setiap kita Zoom, nanti akan didesain ulang oleh Om Jimmy Kerasulan Awam. Jadi yang menontonnya pun lebih enak, enggak video mentah. Jadi dibuat lebih bagus, jadi nyaman. Mau di setel di TV pun nggak pecah gitu. Jadi untuk teman-teman silahkan nanti dilihat VT-nya, atau nanti malam ataupun nanti pagi bisa dilihat link Zoom. Jadi kita mentalitas biblisnya Katolik, cara membaca kitab sucinya, dan mentalitas biblisnya Protestan, bagaimana cara mereka membaca kitab sucinya. Gitu, apakah mereka secara komprehensif ataukah enggak, ataukah comot-comot ayat. Jadi teman-teman juga bisa mengetahuinya, karena saya juga pengen tahu juga cara mereka membaca kitab suci itu seperti apa. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut. Oh ya, untuk YouTube-nya tolong di like, di subscribe, dan di share ya teman-teman ya. Biar lebih banyak lagi teman-teman yang mungkin ingin kembali ke rumah dan rindu pulang, yang mungkin atau yang selama ini pun sudah di luar. Jadi bisa lebih mengerti, karena kalau tanpa bantuan teman-teman pun nggak bakalan berjalan, karena teman-teman harus membantu kita juga dalam pelayanan ini. Mungkin teman-teman banyak juga yang nggak bisa naik atau nggak cakap berbicara, tapi bisa dengan apa? Dengan subscribe, dengan like dan share ke saudara, ke teman, ke Facebook ataupun ke lain-lain. Seperti itu saja. Terima kasih. Saya anjurkan Ya, apa silakan Opa. untuk ikut besok nih, untuk ikut Zoom ini luar biasa ya, karena banyak yang di sana tuh kita kan sama, cara bacanya kan sama. Itu tidak sama. Itu kalau sama, mengapa mereka keluar? Justru karena tidak sama, makanya mereka ikut. Kalau sama, kenapa mereka keluar kan? Nah, jangan terpengaruh dengan bahasa-bahasa itu, kan bahasa-bahasa propaganda untuk jual obat. Saya kira saya anjurkan teman-teman yang ada di bawah maupun di room ini besok sangat bermanfaat kalau mengikuti ini besok nih. Bagaimana kita membaca kitab suci dan bagaimana mereka membaca kitab suci, dan juga bagaimana kita menginterpretasi kitab suci dan bagaimana mereka menginterpretasi kitab suci. Bagus itu. Saya kira anjuran saya supaya bisa ikut besok ya. Itu luar biasa. Ini kuliah gratis nih. Ini kalian bisa ikut di universitas itu bisa 2-3 semester nih.
Oh, Pak ini. Iya, Luar biasa. benar Ini Romo. gratis nih, gratis kan. Jadi- Hana like ini. Jam 7 malam ya teman-teman. Dia punya Iya, ID seperti tetap biasa. sama ya, tidak pernah rubah ya. Ya, Paspor jadi nanti tetap teman-teman sama, yang belum password. ID tetap sama, paspornya tetap Epifani. Jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Iya. Bukan hanya itu, Oke. tapi di kesempatan itu nanti ada namanya acara bebas, di mana semua tema apa saja bisa ditanyakan. Oke, lanjut. Jadi Mungkin kita teman-teman mulai lagi. biasanya ya. Jadi kita biasanya sekitar jam 7 kita mulai. Ya mungkin nanti jam 8 sampai jangan jam 9. Setelah itu tanya jawab. Setelah itu acara bebas. Jadi selesai kalian mau bertanya apapun akan dijawab oleh Romo di luar materi ya. Jadi bebas seperti itu. Yang mungkin yang sensitif juga, kalau mungkin di TikTok ini nggak bisa yang sensitif, kalau di Zoom tuh sensitif nggak apa-apa, karena nggak ada yang ketahuan gitu ya, jadi bisa dijawab semua, seperti itu teman-teman. Oke, kita sapa dulu untuk Om Dio Gracia, Salve, Om PT Perpuluhan, Mbak Tini, dan Om Rafael. Selamat malam, apakah ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, atau ingin memberikan support kepada sis Sofia? Silakan dimulai dari Mbak Dini dulu ya. Pertama Om PT Oke, Perpuluhan, kita silakan. umumkan mungkin ada Ibu Madonna, Sofi. Kalau engkau lihat Ibu Madonna info ya, mamanya Romo. Oke, silakan. Ya, oke, Romo. Bentar teman-teman, Ya, saya mau terima kasih, keluar Bang. bentar. Romo Cafe saya mau keluar bentar ya. Saya ada yang. Oke, Pater. Terima kasih ya, Pater. Nanti saya lagi Terima ke- kasih. Oke, turunkan saya. Nanti saya naik lagi kalau selesai. Oke, Opa. Oke, selamat datang. Nanti sebentar, Opa. Ya, terima kasih Bandi. Ya, Salve Romo, selamat malam. Bruder Salve. Andeu, Salve. Kak Sofi. Ya, Salve, semua salve. Salve. Ya, Nana, sebentar dulu. Teman-teman yang di bawah yang mau buat kesaksian, silakan bisa minta ya. Selalu ada room. Oke. Iya, tadi untuk ada Ibu Paula yang ingin bertanya, Ibu Paula bisa request. Saya soalnya cari ini cuma ada agak banyak ya, 150 orang ya. Untuk Ibu Paula ya. Ibu Paula tadi via DM, via WA ya, dari Bu Laurentina ya. Silakan di request aja, nanti saya approve. Ya Ibu Paula ya. Di itu aja request ya. Silakan. ya, oke, baik Romo. Ya, untuk Kak Sofi ya, untuk Kak Sofi selalu semangat. Karena kebetulan ini yang kedua kali ya Kak Sofi bertemu dengan PT Perpuluhan. Pertama Iya. kali yang kita satu room dengan Kak Ayu ya, yang Kak Sofi ngomong semua itu bagaimana apa ya, waktu di rumah Romo Patrus itu. Ya, mungkin teman-teman yang lain di bawah tadi ya mungkin merasa haru gitu atau mungkin merasakan hal yang sama ya gitu. Kalau saya sangat berbeda lah Kak Sofi, karena saya merasa kehilangan apa ya member. Iya. Ya, mau apa ya, bercanda biar tidak terlalu tegang lah gitu. Karena saya yakin ya, yang teman di bawah juga mungkin ada yang meneteskan air mata gitu dengan kesaksiannya Kak Sofia gitu. Ya, dari saya PT Perpuluhan TBK apa ya, selalu mensupport lah gitu. Tetap semangat gitu. Sekian dari saya Romo dan Mbak Bandio. Terima kasih Om PT Perpuluhan. Silakan Om Dio. Om Dio Gracias, silakan. Terima kasih. Selamat malam, salve et majorum Dei gloria. Selamat malam. Ya, ini tentang apa ya, Paman? Saya baru masuk, baru selesai komal yang sebelah tadi berdialog dengan Romo dari Ortodoks MP. Nah, dari kami berdiskusi di sana bareng sama Sis Mina dan juga Sis Roma, ya, tentang pandangan mereka tentang penyatuan Christianity Unity. Nah, ada beberapa memang hal yang mungkin ada harus di persamaan yang mungkin masih mengganjal mereka, tetapi menurut mereka itu sangat mendukung ya tentang persatuan gereja-gereja yang sudah ada. Tetapi yang lebih apa ya, dari Ortodoks mereka apa ya, di situ di data mereka bahwa
di Pan Ortodoks konsili mereka itu mereka setuju untuk berekonsiliasi terhadap kata Patriark Barat atau tempatnya Santo Petrus. Jadi nggak ada masalah, tapi baru ada beberapa hal-hal kecil yang perlu mungkin persamaan teologis tentang hal-hal yang mungkin masih mengganjal dari mereka. Tetapi pada dasarnya mereka sangat setuju. Maaf Om Deo Gracias, Om Deo. Ya. Om Deo, ini maaf ini untuk khusus hari Rabu. Khusus hari Rabu malam ini Rabu. Ini tentang rindu rumah, rindu pulang, tentang kesaksian tadi dari saudari kita, Miss Sofia, yang dari mana dia kembali dari karismatik, yang sebelumnya dia sering di tempatnya Romo Patris, sering beradu argumen dan juga dan juga supaya sampai ke ad hominem. Jadi di sini saudari Sofi sudah kembali. Dan di sini kita ingin mensupport dia bagaimana supaya agar lebih tabah lagi, karena dia mendapat perlakuan yang kurang baik dari gereja sebelumnya, dari tempat dia berkomunitas sebelumnya. Seperti itu. Silakan Om Deo. Betul Paman. Jadi saya cuma mengintroduksi tadi, introduction, bahwa gereja-gereja yang apostolik aja ingin kembali pulang ke rumah gitu. Yang tentunya yang pada abad pertama memang itu dalam posisi ke Tata Santo Petrus. Jadi memang dalam hal tentang kesaksian dari Kak siapa ya? Kak Sophie ya. Oke, jadi memang banyak tentu gejolak atau mungkin pertanyaan-pertanyaan setelah melihat dari viti-viti atau penjelasan dari beberapa romo dan juga katekis dan juga para apologet Katolik. Ya, ingat, Katolik, ya. Jadi kami itu tidak menyerang personal individu Anda, tetapi kami melihat dari dikatakan adalah gagasan. Jadi ya saya mempersepsikan begini teman. Jadi dalam sebuah perdiskusian baik itu di DPR ataupun kalian pada saat ujian itu yang kami uji atau yang kami lihat adalah pemahaman atau paham Anda atau ajaran Anda. Nah, sama halnya dengan Protestantisme. Jadi kami memaparkan tentang ajaran tersebut, bukan individu Anda yang secara ignorance memeluk ajaran tersebut. Jadi kami memaparkan bahwa ini adalah ajaran yang beberapa telah dianatema. Tetapi kalau memang enggak ingin atau masih tetap memeluk, ya silahkan. Tetapi orang Katolik, para Romo dan katekis yang lain ini cuma memaparkan apa yang menjadi pegangan dogma dan doktrin. Ya, sangat syukur bila ada beberapa teman yang dengan melihat kembali bahwa teologi antar satu denom itu sangat berbeda satu sama lain, dan mereka hanya bersatu pada saat menyerang Katolik. Jadi teman-teman bisa melihat aja gitu. Jadi ya bersyukurlah buat Kak siapa ya yang udah memang sudah balik kembali gitu. Jadi melihat apa sih yang menjadi dulu persoalan, apa sih yang bisa dilihat dari pemaparan dari para Roma atau magisterium dari umat Katolik dan juga para katekis dan juga apologet dalam memaparkan iman mereka yang betul-betul memang dari para rasul, suksesi para rasul gitu Paman. Terima kasih, selamat dan selamat bergabung gitu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali Om Deo Gracias. Ya, untuk selanjutnya Om Rafael, ya mungkin juga Om Rafael ada yang ingin mensupport dan bertanya juga. Silakan Om Rafael. Terima kasih, selamat malam semuanya sahabat Romo. Selamat malam. Kalau mau nanya sama Romo bisa? Boleh Om, sekalian support Miss Sofinya. Oh ya, selamat untuk Sofia. Tuhan berkati, tetap semangat, karena biasanya kalau ke dokumen itu kan ada perjuangan lah ya, karena beda-beda. Ini Prem ya? Iya Romo. Lu ganti terus itu, wah tuh namanya gimana sih Prem ini. Oke, nanti Prem juga, Sofi. Prem baru dibaptis Sabtu lalu, nanti kita lihat dengar pengalamannya juga. Jangan dulu tanya ya, engkau beri kesaksian itu.
Tini, doubling atau bagaimana? Tini, dengar? Ibu Widan? Halo Romo, tadi Oke, mantap. Widan? Oke, Iya, dengar. nanti. Halo Romo, tadi Mbak Tini bisa turun dulu ya, ntar baru naik lagi ya. Soalnya doubling kayaknya nih. Mbak Tini bisa turun naik lagi. Soalnya doubling kayaknya. Oh iya, doubling. Oke, nanti dinaikkan lagi, oke. Prem, lanjut. Ya, makasih Mam. Ya biasanya ada itu ya, ada apa? Pergolakan gitu ya. Kalau saya agak aneh memang pengalaman. Kebetulan kemarin waktu pas misa tuh kembali lagi mau. Padahal terakhir kan yang saya bicara ke Romo tuh waktu pas lagi Zoom ya Mo ya, waktu saya lagi di Tulung Agung ya. Nah, itu sempat berhenti tuh Mo. Nah kemarin, misa kemarin kembali lagi tuh pas di gereja pas lagi misa tuh. Nah jadi setiap orang memang mengalami pengalaman pribadinya masing-masing. Perjuangannya juga ya beda-beda gitu kan. Ada yang biasa-biasa aja nggak rasain apa-apa tuh gitu. Ada yang mengalami ya ada sedikit gitu. Ada juga yang mengalami pertentangan dari keluarga gitu kan dan sebagainya gitu. Ada juga yang mempunyai pengalaman spiritual atau pengalaman rohani dalam hidupnya gitu. Ada juga. Kalau saya melihatnya lebih kepada kesungguhan hati mungkin ya. Kesungguhan hati kita mencari Tuhan gitu. Nah, semakin kita bersungguh-sungguh ya semakin kencang godaannya gitu. Kecuali kalau kita hanya fine-fine aja, biasa-biasa aja ya hasilnya ya biasa-biasa juga. Karena apa? Karena kita maunya biasa-biasa, ya dapatnya yang biasa gitu. Kalau mau yang luar biasa ya nyarinya yang luar biasa gitu kan. Gitu. Ya itu untuk Sofi lah gitu ya, karena dia mungkin dari Protestan juga kan. Dia dapat sedikit sindiran atau kecaman dari bekas gereja yang sebelumnya ya wajar ya, karena mungkin kehilangan umat gitu. Saya tahu mungkin di Manado kan lebih keras ya Sofi ya, di sana kan lebih kencang ya Protestannya gitu. Jadi merasa pasti kecewa ngapain masuk ke Katolik dan sebagainya gitu. Pasti ada rintangan. Nah nanti kalau udah pas mulai itu lebih kencang tuh biasanya. Ada aja nanti gitu kan. Nah, mungkin kebentur sama kesibukan atau ada hal-hal yang lain. Wah, ini nggak bisa nih hari ini gitu kan. Minggu besok juga nggak bisa nih gitu. Biasanya kan ada susulan gitu. Nah, nanti kan akan direkomendasikan boleh, nggak boleh, tapi boleh disusulkan gitu kan. Saya nggak bisa nih gitu kan. Oh nanti ada susulan. Nah itu kita harus siap itu karena perjalanannya setahun gitu kan, bukan 1 bulan tapi setahun. Saya juga dulu gitu kan. Jadi istri juga datang pakai motor hujan-hujanan gitu kan. Ya memang butuh perjuangan gitu ya. Nah itulah nikmatnya gitu ya iman kita. Nah di situ ada pembuktian apakah kita memang serius atau tidak. Kalau kita betul-betul serius ya menjalani katokumen itu ya serius. Kalau enggak ya habis itu ya udah selesai. Karena kita dapatnya ya biasa, maunya biasa, ya dapatnya ya biasa. Satu hal lagi mungkin yang terakhir ya, convert itu hal biasa. Nggak ada yang istimewa, orang convert itu biasa. Nggak ada yang perlu dibesar-besarkan. Nggak ada hal istimewa kan dalam hal convert itu. Spesialnya juga tidak ada. Kamu nanti akan jadi spesial ketika setelah kamu convert, imanmu akan bertumbuh dan berkembang jauh lebih baik. Yang pertama nanti akan jadi yang terakhir akan jadi pertama. Mungkin orang yang sudah lama Katolik akan tertinggal jauh. Orang yang baru jadi Katolik akan jauh lebih di depannya mereka.
Seperti logika pebisnis, menjadi pebisnis itu bergampang. Setelah bisnis tadi sudah berhasil, mempertahankan itu tetap berjalan, itu yang paling berat. Ketika kita menjadi Katolik, itu hal yang mudah, cukup sabar 1 tahun selesai jadi Katolik. Tapi perjalanan kita mempertahankan menjadi kekatolikan itu sampai kita mati dan anak cucu kita, itu yang paling berat. Jadi convert itu hal yang biasa, nggak ada yang luar biasa. Biasa saja tuh Sofi. Jangan kita merasa spesial kalau kita convert. Nanti kalau kita udah jadi dan iman kita bertumbuh dan berkembang, baru kita merasa spesial.